gitu. Sama seperti penghitungan mahed. Kalau dia masih dalam jangkupan 60 hari batas maksimal nifas, ini nanti masih tergolong nifas. Dengan catatan, ini ada catatan penting, di mana nanti darah yang tersendat-sendat itu dipisahkan oleh massa bersih yang tidak lebih dari 15 hari. Ingat, ini yang perlu digarisbawahi. Kalau kalian mengalami masa nifas yang terputus-putus, jadi wajib diingat, kalau ini nanti terputusnya sampai melebihi 15 hari, maka itu darah yang kalian keluarkan setelah 15 hari lebih ini sudah bukan nifas, tapi itu hukumnya haid gitu ya, karena sudah dipisahkan oleh 15 hari. Kenapa acuan kita menggunakan 15 hari? Karena 15 hari adalah jangka minimal suci. Jadi nanti darah yang setelah itu sudah beda hukum gitu. Itu kalau menurut pendapat saya, maksudnya dari apa yang saya pelajari, penghitungan untuk nifas yang terputus itu seperti itu. Jadi titik tekannya di mana nanti tidak boleh melebihi masa 60 hari, dan ketika terputus tidak dipisahkan oleh masa bersih lebih dari 15 hari gitu. Untuk masuki pertanyaan yang kedua, silakan. Izin bertanya Ustazah, apakah ada syarat khusus yang harus dipenuhi oleh seorang wanita agar bisa memastikan bahwa darah yang keluar adalah darah nifas? Dan apa pandangan para ulama mengenai wanita yang mengalami pendarahan setelah masa nifasnya berakhir tetapi masih dalam keadaan istihadah atau tidak bersuci? Terima kasih. Iya, untuk pertanyaan yang kedua yang kakak tanyakan, itu bagaimana hukum pendarahan setelah masa nifasnya selesai atau masa istihadah, dan bagaimana pandangan ulama. Seperti ini, berarti kalau kakak sudah tahu atau ibu sudah tahu, ini nanti berarti otomatis ibu sudah bisa paham bahwasanya darah yang ibu keluarkan itu adalah darah istihadah, seperti itu kan? Setelah dimana ini, kalau memang seperti ini ya, memang darah yang dikeluarkan ini setelah batas maksimalnya nifas. Beda nanti kalau memang pendarahan yang ibu maksud itu seperti halnya, mohon maaf kalau memang punya apa ya, catatan medis tertentu gitu loh. Misal setelah ibu melahirkan atau sebelumnya memang ibu sudah punya penyakit di mana di rahim atau sesuatu itu terjadi karena kendala di saat melahirkan, pendarahan itu keluar, itu nanti sudah beda penghukuman. Jadi ketika nanti darah itu melebihi batas maksimalnya nifas 60 hari, itu sudah disebut dengan darah istihadah atau biasanya disebut dengan mustahadah. Mustahadah itu sebutan untuk orang yang mengalami istihadah. Dan yang ibu tanyakan, bagaimana pandangan ulama dengan orang yang mengalami istihadah setelah nifas? Gini, itu nanti ada diterangkan di belakang. Yang seperti ini nanti masuknya pada mustahadah atau hukum-hukum orang yang mengalami istihadah. Nanti ada 7 pembagian hukum gitu. Mohon maaf untuk penjelasan rincinya seperti apa, saya belum bisa menjelaskan sekarang. Karena apa? Nanti kalau saya meloncat ke mustahadah, pembagian hukum-hukum orang istihadah, otomatis banyak audien yang akan kebingungan karena kita baru masuk bab nifas gitu. Tapi nanti yang jelas itu hukumnya orang yang mengeluarkan darah setelah 60 hari atau melebihi batas maksimalnya nifas, nanti dia tergolong mustahadah. Nanti ada kalanya kalau ibu sebelumnya
belum pernah melahirkan, nanti tergolong mubtadah gitu. Nanti kalau ibu bisa membedakan darah, ibu orang yang teliti dengan darah yang dikeluarkan, dengan kriteria-kriteria darah yang dikeluarkan, itu nanti tergolong yang mumayyizah. Kalau ibu orang yang pertama kali baru melahirkan, nanti kalau ibu sudah beberapa kali melahirkan, itu nanti disebut dengan muqtadah. Kemudian muqtadah juga nanti ada dua, di mana ibu orang yang selama ini selalu mencatat atau dia selalu mengamati gitu, keluarnya darah tuh macamnya seperti apa, keluar yang dia alami itu darah apa aja, berapa hari gitu. Itu nanti ibu tergolong muqtadah mumayyizah. Kalau ibu bukan orang yang bisa membedakan darah atau tahu caranya mengamati darah, maka nanti ibu tergolong orang yang ghairu mumayyizah gitu. Mumayyiz itu artinya bisa membedakan seperti itu. Nanti hukum-hukum mustahadah akan saya terangkan setelah bab nifas dan hamil selesai ya. Kalau untuk ingin mengikuti hukum rinciannya nanti bisa ibu ikuti di alur pertemuan selanjutnya gitu. Jadi untuk lebih rincinya hukum-hukumnya seperti apa, mohon maaf saya belum bisa menjelaskan sekarang, karena kalau saya loncat sampai ke situ, ini nanti kalau di skip pasti yang bab nifas jadi keteteran, jadi bingung, jadi alurnya maju mundur, pasti nanti bingung karena pemahaman haid itu harus beruntun. Ini penting ya, kalau kita belajar haid itu harus beruntun gitu. Kalau misal udah masuk bab mustahadah, kalau mau langsung ke pembagian mustahadah itu nggak apa-apa, tapi ini dalam kitab yang saya pegang, saya babnya sudah masuk nifas. Yang untuk hukum mustahadah itu masih ada di belakang sendiri. Jadi mohon maaf, nanti di pertemuan selanjutnya itu pasti akan dibahas gitu. Jadi kalau nanti ibu ingin lebih rincinya bisa diikuti di pertemuan selanjutnya. Itu ya jawaban dari saya. Nanti ada hukum-hukum rinci tersendiri. Nanti hukumnya orang yang seperti itu masuknya pada orang istihadah. Nanti istihadahnya nifas sama istihadahnya orang mengalami haid itu tidak jauh berbeda. Meskipun ada perbedaan, tapi nanti tidak jauh berbeda kok. Kemudian saya lanjutkan yang keterangan tadi, yang mana tadi kita masih membahas damul fasad, darah yang dikeluarkan orang yang melahirkan dua anak kembar, yang mana nanti jeda di antara anak satu dan kedua ini loh, darah yang dikeluarkan otomatis kan dia masih mengeluarkan darah, itu nanti darah fasad. Jadi dia dihukumi istihadah, yaitu dia wajib seperti orang istihadah, ketika waktunya sholat ya dia harus wajib sholat gitu loh. Saya juga berpikir yang sama dengan kalian, gimana posisi orang yang melakukan sholat dalam keadaan dia itu tuh melahirkan tapi belum tuntas gitu. Sholat itu tetap diwajibkan bagi setiap yang bernyawa, seperti yang tadi saya katakan, selama itu nafas masih tetap berembus, selama dia masih sadar, meskipun dia tidak bisa bergerak sama sekali, dia tetap berkewajiban sholat. Maka dari itu nanti ada hukumnya sholat ajiz. Jadi kalau ibu yang melahirkan ini, di mana nanti anak kembar jedanya anak satu di waktu subuh atau pagi hari, kemudian satunya lagi di waktu sore atau malam hari, otomatis dia sudah melewati beberapa waktu sholat. Jadi dia wajib sholat seperti sholatnya istihadah, ya disumpal, dibersihkan, dia juga nanti wajib mandi juga sama karena ini darah fasad. Kemudian dia harus bersih dari segi pakaian, tempat untuk yang digunakan sholat. Kemudian bagaimana posisi dia melahirkan untuk menyumbat jalan keluarnya darah ini bagaimana? Gini, kalau memang tidak memungkinkan untuk menyumbat tempat keluarnya darah, jalan keluarnya darah seperti istihadah pada umumnya, ini tidak memungkinkan untuk dia yang baru melahirkan, maka ini cukup menggunakan kain atau pembalut, ini sudah boleh. Dia sholatnya nggak bisa dengan seperti orang normal, ya jelas karena posisi dia seperti itu. Jadi cukup dengan
sebisa dan semampu dia, entah dengan